warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia LTV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi dalam setiap aktivitas. Senang sekali saya Intan Permatasari dapat hadir bersama Anda dalam program Talkshow Inspiratif LTV. Pemirsa, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, yaitu terkait dengan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementerian Agama. Tema yang kita bahas pada hari ini adalah mewujudkan zona integritas, strategi Balai Diklat Keagamaan Palembang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, atau lebih dikenal dengan WBK dan WBBM. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya zona integritas bukan sekedar jargon administratif. Ia adalah bentuk nyata dari komitmen lembaga dalam menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Lalu bagaimana dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang? Apa saja strategi yang telah dan sedang dijalankan dalam membangun budaya integritas? Serta inovasi apa saja dan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pelayanan yang bersih dan berkualitas? Untuk menjawab pertanyaan itu, telah hadir bersama kita sosok yang memiliki peran penting terhadap topik ini, yaitu Bapak Mukmin SHI, MSY, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Palembang. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Terima kasih Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Intan. Baik, Alhamdulillah Bapak ya. Kita langsung saja Pak melaksanakan perbincangan kita pada hari ini untuk terkait dengan membangun zona integritas. Baik. Yang ingin ditanyakan adalah apa langkah utama yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk membangun integritas ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Intan. Alhamdulillah Balai Diklat Keagamaan Palembang di bawah pimpinan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif SAG MSI dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Langkah utama yang kami tempuh dalam membangun zona integritas adalah menetapkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai sebagai pondasi awal, dan tentu komitmen ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan seluruh dokumen komitmen bersama serta penguatan nilai-nilai integritas melalui berbagai forum internal. Selanjutnya kami menyusun rencana aksi zona integritas yang sistematis dan terukur yang mencakup 6 area perubahan yang menjadi pilar utama reformasi birokrasi. Kami juga membangun sistem kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital dengan mengedepankan efektivitas serta efisiensi pelayanan. Fokus utama kami adalah menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan tentu semangat untuk melayani. Mungkin itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi komitmen ini sangat penting ya Pak untuk meningkatkan zona integritas ini. Nah terkait dengan komitmen ini Bapak, pastinya menyangkut terhadap seluruh pegawai. Bagaimana Balai Diklat Keagamaan Palembang ini dapat memastikan bahwasanya seluruh pegawai ini ikut berkomitmen mendukung WBK dan WBBM ini Bapak? Baik Mbak Intan, terima kasih. Untuk memastikan seluruh pegawai BDK Palembang memiliki komitmen yang sama dalam mendukung terwujudnya WBK dan WBBM, tentu kami mengedepankan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Sosialisasi dilakukan secara intensif dan terstruktur, baik melalui kegiatan internal, workshop, maupun melalui media internal organisasi. Dan tentu kami setiap pegawai juga diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas ini sebagai bentuk kesanggupan moral dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan zona integritas. Selain itu kami juga memastikan bahwa seluruh pegawai dilibatkan secara aktif ya dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap program ZI. Tentu keterlibatan ini penting agar mereka menjadi bagian dari proses perubahan, bukan hanya sekedar sebagai objek kebijakan. Dan yang tak kalah penting, kami juga terus berupaya mengubah mindset seluruh pegawai bahwa WBK dan WBBM adalah tanggung jawab seluruh pegawai, bukan hanya tanggung jawab
pimpinan dan juga bukan hanya tanggung jawab sebagian orang. Mungkin itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang benar pegawai di Balai Diklat Keagamaan ini sudah ikut serta dalam mensupport adanya WBK dan WBBM ini ya Bapak ya. Nah, selanjutnya Bapak, inovasi apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Balai Diklat Keagamaan Palembang ini Pak? Baik Mbak Intan, terima kasih. Dan tentu dalam peningkatan kualitas layanan publik, kami di Balai Diklat Palembang ini terus melakukan sejumlah inovasi. Dan tentu inovasi ini adalah kebutuhan, ya, kebutuhan dari zaman saat ini, dan tentu inovasi ini harus berbasis teknologi, karena di era kita saat ini, di era revolusi industri, di era digitalisasi, yang namanya inovasi itu harus terus kita galakkan. Dan tentu dalam inovasi berbasis teknologi ini untuk meningkatkan manajemen diklat, diantaranya yaitu pelaporan dan juga evaluasi secara real time. Dan tentu kami juga menghadirkan layanan konsultasi ya dari diklat secara daring, dan ini adalah bagian dari upaya kami di Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap peserta pelatihan maupun juga terhadap masyarakat. Mungkin itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bapak. Memang benar sekali saat ini kita sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Pastinya para pegawai ASN terutama harus mampu ya Pak ya untuk menggunakannya, itu termasuk dengan inovasi ini kita masukkan juga untuk meningkatkan integritas tadi ya Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan kita selanjutnya yaitu adanya istilah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana strategi mencegah KKN ini di lingkungan kerja, terutama di Balai Diklat Keagamaan Palembang ini Pak? Baik, makasih Mbak Intan. Jadi alhamdulillah kami di Balai Diklat Keagamaan Palembang di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif, SAG MSI selaku Kepala Balai, kami sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan pemeriksaan dari BPK, dan alhamdulillah tidak ada penemuan yang sangat berarti. Kami juga di bawah kepemimpinan Pak Kepala Balai ini mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 tentang manajemen mutu. Dan tentu strategi kami dalam mencegah praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tentu dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan kultural. Pertama Mbak Intan, kami membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Ini penting bagi kami, di mana setiap proses dan keputusan memiliki jejak administrasi yang dapat ditelusuri. Yang kedua, kami juga melakukan pengawasan internal yang diperkuat dengan audit berkala. Nah, kemarin 3 tahun berturut-turut kami diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, dan temuan-temuannya memang ada temuan, tapi tidak ada temuan yang sangat berarti. Dan kami di Balai Diklat Keagamaan Palembang mendapatkan predikat ranking 1 sebagai satker yang paling banyak melakukan transaksi secara online melalui CMS. Makanya kami menargetkan bahwa seluruh transaksi keuangan untuk menghindari yang namanya KKN itu dilakukan dengan cara digitalisasi. Dan tentu ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghindari ya penyimpangan-penyimpangan yang dapat diketahui sejak dini. Kami juga menanamkan nilai-nilai integritas dari anti KKN ya. Dalam hal ini berbagai upaya terus kami lakukan, baik itu melalui administrasi yang terukur dan juga melalui pengelolaan keuangan yang sangat transparan. Termasuk yang paling penting Mbak Intan, yaitu melalui keteladanan pimpinan dan edukasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Mungkin itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bapak, sangat luar biasa ya Balai Diklat Keagamaan Palembang ini sejauh ini memang benar-benar menyiapkan langkah-langkah dan strategi untuk menghindari adanya KKN itu ya Pak ya. Baik Bapak, kita lanjut ya Pak, pertanyaannya di sini ada apa bentuk pengawasan dan evaluasi yang diterapkan agar target ZI tercapai? Baik Mbak Intan, untuk itu kami di Balai Diklat Palembang untuk menargetkan ya bahwa memastikan bahwa target pembangunan zona integritas ini tercapai secara optimal. Kami menerapkan sistem pengawasan, baik itu evaluasi yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Kami juga melakukan monitoring untuk dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan, serta kami juga menggunakan indikator kinerja yang terukur dan relevan. Dan tentu
kami juga menyusun laporan perkembangan secara periodik ya, yang ini menjadi bahan evaluasi bagi kami semua. Dan yang paling penting adalah adanya instansi pengawas, yaitu masyarakat. Karena apa yang kami lakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, kepada publik, dan tentu terhadap peserta pelatihan. Mungkin itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bapak. Tadi sangat jelas untuk pembahasan pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan yang diberikan? Baik, makasih. Peserta pelatihan ini adalah bagian pentingnya. Karena apa? Tidak ada pelatihan kalau tidak ada peserta. Maka mereka adalah bagian penting dalam proses pelaksanaan pelatihan. Karena tusi kami yaitu meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Agama tentu melalui yang namanya pendidikan dan pelatihan. Dan cara kami mengukur kepuasan peserta diklat yaitu kami ukur secara sistematis, dan ini melalui instrumen survei yang dirancang khusus ya, baik secara online maupun secara offline. Dan dalam setiap pelaksanaan kami ada yang namanya evaluasi pelaksanaan pelatihan, ada EVP. Terus sebelum pelatihan kami juga ada yang namanya AKV ya, analis kebutuhan pelatihan. Dan ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus memberikan pelayanan yang baik. Hasil survei, hasil evaluasi ini kami analisa ya, secara kualitatif dan juga kualitatif untuk melihat tren kepuasan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun organisasinya, kita harus siap untuk dievaluasi. Evaluasi ini adalah bagian penting untuk terus kita melakukan pembenahan apa yang harus kita lakukan, dan ini adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan pelatihan. Mungkin itu Mbak Intan. Terima kasih Bapak. Nah pemirsa, berarti memang benar-benar evaluasi ini dalam hal apapun menjadi penilaian untuk mengukur sejauh mana kesuksesan dalam kegiatan apapun. Baik Bapak, ada pertanyaan terakhir, yaitu apa tantangan terbesar dalam proses menuju WBK dan WBBM dan bagaimana mengatasinya Pak? Baik Mbak Intan, sebenarnya tantangan terbesar kita semua ya, bukan hanya Balai Diklat ya, tentu aparatur sipil negara, bagaimana kita bisa mewujudkan yang namanya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu tantangan terbesar kita adalah membangun perubahan budaya kerja dari pola lama yang konvensional menuju budaya kerja yang lebih terbuka, lebih profesional, dan tentu adaptif terhadap perubahan. Perubahan ini tidak terjadi secara instan Mbak Intan, namun kami mengatasinya dengan berbagai pendekatan yang strategis, seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai, dan juga kami melaksanakan serta menumbuhkan semangat semua pegawai ini dalam berbagai kegiatan. Ada kita melakukan yang namanya peningkatan kapasitas budaya kerja, ada capacity building, sehingga bagaimana kami meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kekeluargaan yang niatnya bahwa ini adalah tugas kita bersama, ini adalah lembaga kita bersama. Ayo mari kita bersama-sama membangun dan membesarkan yang namanya Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sangat luar biasa Bapak ya. Jadi tantangan sebesar apapun tidak menjadi halangan untuk Balai Diklat Keagamaan ini untuk terus maju ya Pak ya. Baik Bapak, apa ada closing statement untuk bisa memberikan motivasi kepada pemirsa kita pada hari ini bahwasanya Balai Diklat Keagamaan Palembang ini memang benar serius untuk menuju WBK dan WBBM ini? Baik Mbak Intan, terima kasih ya. Alhamdulillah di bawah pimpinan kami Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif SAG MSI, komitmen yang kami tanamkan yaitu dengan selalu menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan komitmen dari seluruh jajaran Balai Diklat Keagamaan Palembang ini untuk terus bertransformasi menuju birokrasi yang bersih, birokrasi yang melayani, dan birokrasi yang berintegritas. Pada dasarnya pembangunan zona integritas ini bukan sekedar target administrasi, melainkan upaya nyata kita semua
untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dan tentu berorientasi kepada kepuasan publik. Jadi ini adalah tugas kita bersama, ini adalah lembaga kita bersama, bagaimana komitmen pimpinan, bagaimana komitmen seluruh pegawai untuk mari bersama-sama kita mewujudkan BDK Palembang menuju zona integritas, yaitu pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mohon doanya Mbak Intan. Terima kasih. Amin. Luar biasa pemirsa LTP, perbincangan yang sangat informatif dan penuh inspirasi bagi kita bersama. Kita telah mendengar langsung bagaimana Balai Diklat Keagamaan Palembang ini menyiapkan diri dengan langkah-langkah yang strategis, inovatif, dan komprehensif dalam mewujudkan zona integritas menuju predikat WBK dan WBBM. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Mukmin, SHI, MSI, tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi motivasi dan dorongan semangat bagi ASN, serta masyarakat luas dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan melayani. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak atas waktunya. Telah memberikan wawasan yang sangat luar biasa dan memberikan informasi kepada pemirsa LTP tercinta kita pada hari ini. Saya Intan Permatasari beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Tetap jaga integritas, tebarkan semangat pelayanan, dan mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja. Sampai jumpa dalam program Talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.